2004. Jadi saya kenal dengan Sekti itu dari tahun 2004. Berarti beda berapa tahun sekarang? 22 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau terganggu, halo. Ya, jangan sampai terganggu perjuangan. Siap. Dengar kan? Sekali lagi, bayat tidak dulu sebelum berjuang. Hidup Petani. Hidup. Hidup Sekti. Menang kaya mulia. Tadi hidup dulu. Hidup Petani. Hidup. Hidup Sekti. Hidup. Nah, baru kalau ngomong Petani. Menang kaya mulia. Pakai batin ya. Itu bayat kita kepada Allah ya. Petani. Menang kaya mulia. Tanah untuk rakyat. Menang kaya mulia. Sekti. Menang kaya mulia. Jadi pertama sebelum kita ngomongkan apa yang sudah dilakukan perjuangan, saya walaupun tadi saya ini kayak Yai nih punya pesantren namanya Darul Ulum. Saya punya pesantren namanya SPP, udah sama, ya. Tapi saya pendiri KPA, ya. Saya pendiri Gerakan Reforma Agraria, ya. Saya menjadi pakar Reforma Agraria dan tim penyelesaian sengketa tadi dari zaman Gus Dur sampai ke kalau presiden sekarang saya belum bersedia menerimanya undangannya. Saya udah 4 kali undangan. Tapi kalau presiden-presiden yang lainnya sudah. Tapi dalam kerangka tetap dalam perjuangan, di mana Sekti sering saya bawa juga dalam konteks nasional, tidak pernah absen disebut, bahkan dipanggil, datang tidak datang disebut. Setiap ketemu dengan menteri siapa dihadirkan kan? Ya. Jadi jangan dipikir Sekti itu berjuang Sekti sendiri ya. Nah sekarang saya mau ngomong soal hakikat perjuangan. Kalau ngomong berjuang ini pertama harus benar dulu. Benar menurut agama, benar menurut negara. Benar menurut agama itu benar menurut akidah. Kenapa kita harus berjuang di atas tanah negara? Apa yang disebut tanah negara? Jelas. Ini videokan supaya ketemu bupati, ketemu BPN, ketemu PTPN, udah videokan aja omongan saya, ya. Jadi yang disebut tanah negara itu secara aturan tanah yang bukan tercatat pemiliknya. Jadi tidak ada pemiliknya. Kalau istilah hakikat akidah itu tanah Gusti Allah. Untuk siapa? Untuk umat. Untuk umat. Umat yang mana? Yang soleh. Yang soleh yang mana? Yang menggarap. Yang menggarap dan ingat tuh, yang menggarap dan berjuang. Konflik agraria Meminta. Nah, seperti kajian Rasul di Madinah, menggarap, memperjuangkan dari itu perjuangan Uhud, perjuangan Badar itu bukan hanya perjuangan bagaimana kajian Rasul soal bagaimana masuk Islam, bukan karena Islam membebaskan tanah ini dari Allah untuk penggarapnya, bukan milik raja, bukan milik sultan, bukan milik kiai, bukan milik pemerintah, maka dari situlah permusuhan ada. Ya. Jadi menguasai tanah negara adalah kata akidah yang dibenarkan Pancasila kita, karena sila kita pertama adalah akidah. Ya, jadi kalau ngomong tadi syahadat asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, buat petani itu beda dengan yang lain. Kalau menurut arti-artinya apa katanya? Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, itu umum. Maaf ya, kalau salah boleh ya. Tapi kalau buat para pejuang agraria, saya berkeimanan, berkeyakinan bahwa Allah menciptakan alam tanah ini untuk kepentingan umat makhluk hidupnya, manusia yang mengelolanya dan memperjuangkannya. Dan saya berkeimanan, berkeyakinan mencontoh kepada tauladan Rasul di Madinah. Karena dengan hijrah menggarap tanah dari Tasrif ke Taif sampai di Madinah, maka menjadi menggarap, maka timbul masjid, maka terjadi resolusi Madinah, maka terjadilah
tanah ini. Maka perang Badar ini kan ada 2 kerajaan. Begitu subur, kata Persia, ini punya Persia, kamu boleh Muhammad dengan umatmu darat asal bayar pajak dan ngaku tanah kayak punya saya. Ya, kata raja dari Mesir juga begitu. Ya, dari Romawi. Ya, akhirnya menggunakanlah kaum Quraisy lah. Itu karena waktu Kanjeng Rasul belum ngomong tanah untuk umat yang menolak, bukan tanah milik Bani, 11 kepala suku menaruh Hajar Aswad di dalam Ka'bah, semua nggak ada yang bisa. Akhirnya musyawarah dipimpin Rasul, akhirnya bisa. Jadi terkenal amin. Tapi begitu ngomong tanah nggak boleh. Enak, ya. Jadi kita ada pembenaran akidah. Nah, undang-undang pokok agraria sendiri pembenarannya bagaimana hubungannya? Karena negara kita kan sila pertama dari akidah. Jadi kita harus tahu berjuang itu apa pembenarannya. Karena kalau berjuang tidak tahu pembenarannya, satu kita akan ragu, kedua kita akan takut. Ya. Kita secara ideologi tanah negara ini, kenapa disebut tanah negara? Sejarahnya adalah awalnya datang Londo ke sini. Bayangkan dari Eropa sampai tahu ke daerah sini, ya, ke daerah Jember, ya, sampai ke Curanloko, sampai ke mana-mana, sampai tahu itu, ya. Bayangkan pakai laut, ya. Itu tandanya ini subur. Begitu Jepang kalah, ya, tahun 1870 ada yang disebut agrarian bank. Jadi dulu sejarah tanah itu begini. Di Indonesia ini pertama siapapun namanya zaman berburu dan zaman agraria. Siapapun yang punya dari tanah ini milik siapapun. Dia garap, dia apa sekuat-kuatnya tanpa kebebas. Begitu ada raja, tanah ini milik raja. Begitu Belanda datang, tanah ini milik kerajaan Belanda. Karena secara akidah mereka bilang begini, bahwa sebelum Kanjeng Rasul ada, sebelum Islam ada, tanah ini adalah kalau zaman dewa-dewa, tanah ini dari Sang Hyang Widiwasa lalu menjadi dewa, lalu dewa diberikan ke raja, raja diberikan kepada rakyat. Ya, setelah ada Islam, tidak boleh begitu. Ya, langsung dari Allah. Dalam konteks sejarah di kita, karena kerajaan Belanda itu agamanya belum tersempurnakan, anggap bahwa ini tanah dari Tuhan ke raja. Nah, maka tahun 1870 ada yang disebut agrarian right. Nggak apa-apa saya sejarah sedikit. Ya. Bagus baik. Biar paham ya. Dan video ini hanya bukan kita. Karena pejuang itu nggak boleh kalah. Maka tadi harus menang, mulia, ya, harus menang dan mulia dan kaya, ya. Jadi ada yang ngomong, siap bos, dari saya ya, nah, coba ya, saya sakit nggak ada, itu nggak mulia namanya, nggak kaya nggak mulia, itu bukan pejuang. Harus sampai di sana. Nah jadi, nggak apa-apa panas-panas, nggak apa-apa. Siap. Jadi tahun 1870. Sebelumnya tahun 17-an, 1700-an, itu penjajah itu tidak menguasai tanah, tapi hanya menguasai perdagangan. Tapi karena namanya POC, karena POC bangkrut, akhirnya diambil alih oleh kerajaan pemerintah Belanda. Dibuatlah aturan yang sudah, bayangkan Belanda nih, yang sudah menggarap tanah, silahkan diberikan. Tanah yang belum digarap tanah oleh petani, belum jadi rumah, tapi untuk pemerintahan desa diberikan ke desa. Sisanya, ini Belanda saja, sisanya dia sewakan dengan sistem tanam paksa. Ada coklat, ada karet, ada teh. Ya dulu belum ada sebagian tebu belakangan. Nah, pada tahun 42 Belanda ini kalah sama Jepang, maka semua kekayaan milik Jepang. Tahun 45 kita merdeka. Harusnya begitu merdeka, tanah ini otomatis milik bangsa Indonesia. Karena tujuan itu hanya dua. Satu adalah
kembalikan tanah-tanah yang dikuasai penjajah menjadi milik bangsa, karena kita hanya pegawai dan buruh saja. Paling hebat buruh administratif. Jadi diadakan sekolah itu dulu oleh Belanda, berbeda dengan kiai ya dan pesantren. Kalau ini untuk kemuliaan, kalau sekolah yang dibuat Belanda itu hanya untuk jadi buruh administratif. Nah, setelah kita merdeka harus tujuan kita kan cuma dua, dipimpin oleh bangsa sendiri, pemerintah sendiri dengan mengembalikan tanah pada rakyat, ya. Tapi sayangnya baru aja kita merdeka, di dalam proklamasi tidak disebutkan Belanda keburu Jepang keburu dibom oleh sekutu yang dalamnya Belanda, sehingga ada perjanjian tanggal 19 Agustus bahwa semua tanah jajahan tidak hanya di Indonesia dimilikan kembalikan kepada Belanda, ya. Yang Inggris kembali kepada Inggris, kalau Malaysia ke Inggris, kalau ini ke Belanda. Nah, tahun 48, nah kita akhirnya 45 ini, setelah 45 ini agresi kedua ya, sampai di sini 10 November gitu ya, di 45 itu. Karena tadi kita merdeka, tapi Belanda boleh kamu merdeka, tapi tanah tetap harus kembalikan ke saya. Yang disewakan, kalau yang punya rek silahkan. Ini sejarahnya tentang perkebunan PTPN ya dan perhutanan. Akhirnya kita menyerah pemerintah karena takut dibom, pemerintah pindah ke Jogja. Kita monggo asal kita merdeka, ya. Tapi semua kamu dibikin Republik Indonesia Serikat dulu. Tapi baru aja tahun 55 kita sudah Konferensi Asia Afrika banyak yang mendukung negara merdeka. Akhirnya kita tidak butuh Belanda, akhirnya kita menasionalisasikan, ya. Tidak ada lagi lono-lonoan, ini milik bangsa Indonesia. Itu namanya program nasionalisasi oleh Bung Karno, ya. Masalahnya kenapa tidak diberikan ke rakyat langsung? Kenapa? Ada PTP. Disinilah awal asal PTPN. Ya. Jadi PTPN itu kalau tanahnya langsung diberikan pada rakyat pada waktu itu, di sini ada kebun karet, kebun teh, yang perhutaninya sekarang ada kebun jati, ya. Itu kalau dibagikan langsung bisa perang rakyat. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Oleh karena itu ada sasaran antara, dibikinlah perusahaan jawatan. Jadi ini bukan badan usaha PTPN ini, badan merawat kekayaan negara. Makanya dulu itu, ini baru 2014, 2010 lah dimasukin ke BUMN. Dulu itu Departemen Kehutanan dan Perkebunan ini sama dengan perhutani, ya kan? Nah, makanya saya paham itu kenapa penting tadi, supaya biar dia ngejelasin bahwa nah dan Bang Ade sudah 20 tahun dan Pak Kiai 20 tahun, ya. Tapi dapat hidayahnya baru kemarin dan saya enggak. Ya, halo. Jadi PTPN itu hanya kamu sementara rawat dulu, karena rakyat hanya bisa nyadap, loh, hanya bisa penting, tapi manajemen nggak bisa, budidaya nggak bisa, apalagi pabrik. Silakan kamu dulu urus, tapi dikasih waktu 25 tahun. Uangnya hasilnya masukin ke kas negara. Ya, kalau kayu karena belum masa kembang, ya kalau kayu nih, makanya nih kita ngomong biar disiplin satu PTPN dulu. Tadi ngomong kayu biar nggak pusing-pusing ya. Yang di sini kumpulkan dulu. Tadi kayak ini, yang di sini kumpulkan dulu lah ngomongnya. Nanti kalau ke lapangan tuh lain cerita ya. Kita ngomong PTPN dulu satu-satu biar otak kita tidak tambah-tambah pusing. Ya, itu bukan artinya nanti di bagian Pak Ketua kita akan ngomongin di pertemuan lagi nanti khusus ngomong membahas perhutani. Nah ini soal kembali PTPN. Jadi PTPN itu bukan badan usaha nyari untung untuk usaha, untuk negara, enggak. Jelas Pak Judulnya. Dan omongan ini lain bukan hanya tafsir pribadi secara liar, tapi tafsir yang sudah diperdebatkan dan dimenangkan. Nah, contohnya lihat di YouTube.
Contohnya lihat di 24 September kemarin. Ya. Contohnya lihat di TikTok. Nanti ada disebarkan. Di Haji udah ada kan? Tolong disebarkan. Bagaimana saya ngomong dengan para menteri dan para pimpinan DPR yang saya omongkan ini. Ya. Jadi ini bukan omongan karena ingin dipilih demi Allah, enggak. Karena ingin dihormat enggak. Tidur aja di sini, ya. Karena ingin bayar minta dilaknat sama Allah, enggak saya, ya. Karena ingin memperbudak apalagi enggak. Karena ingin berkuasa enggak. Saya bukan calon presiden, bukan calon apa-apa. Saya udah bakar ijazah, ya, supaya saya tidak tertarik jadi pegawai negeri dan jadi DPR, tidak tertarik jadi bupati. Saya udah bakar itu ijazah, ya. Udah pada tahu semua. Jadi kembali, PTPN ini berdasarkan tafsir yang sudah saya uji. Ya, jadi ini bukan pendapat yang liar. Video ya, berdasarkan tafsir yang saya uji di depan pengadilan, di depan PTPN, di depan menteri, di depan presiden. Saya katakan, saya jelaskan, asma'ul nujulnya adalah bukan badan usaha untuk cari untung bagi keuangan kan, enggak, tapi badan suruh ngelola produksinya ke kas negara kan. Setelah 25 tahun berikan tanahnya kepada rakyat. Kalau rakyat butuh berikan, kalau tidak rakyat tidak butuh silahkan, tapi harus ada persetujuan rakyat. Begitu. Betul. Harus bertanda tangan. Begitu mandatnya. Asal muasalnya begitu. Kalau perempuan dilahirkan dari bayinya sudah ada memeknya, ya, ya. Kalau laki dilahirkan dari awalnya asal muasalnya sudah ada titiknya, begitu kan? Ya. Jangan berubah, gitu. Maaf ya, bukan mau disebut kosor, mau dia dorong ngomongnya, ya memang begitu faktanya, ya, biar paham, ya, ya. Asbabul nujul itu nggak boleh. Jadi tidak boleh perusahaan sekarang jadi untung, apalagi masukin ke dana negara. Nggak boleh garapan rakyat dibabat. Ya, kalau di sini masih mending, hebat kalian ini sabar. Kalau di SPP dibabat tanaman perkebunan. Ya dia aja dihitung. Lawan sekalian Pak. Ya, iya. Kalau berani kalian kan belum beriman dengan baik. Nah, sekarang balikan lagi ke iman, ya, ke tadi. Jadi kata negara begitu, makanya di Undang-Undang Pokok Iman 8 nasionalisasi dikukuhkan Undang-Undang Pokok ya, nomor 5 tahun 60. Bunyinya bahwa tanah negara bukan tanah pemerintah. Jadi kalau pemerintah butuh hanya hak pakai. Ingat? Ya, Pak. Kalau pakainya untuk dibangun, hak bangun. Kalau perusahaan butuh hanya hak usaha. Ingat, hak usaha. Bukan hak milik tanah. Kenapa 25 tahun? Ya, karena dulu repelita itu rencana pembangunan itu jangka pendeknya 5 tahun, jangka panjang 25 tahun. Untuk melihat kebutuhan penduduk bertambah, ya. Atas dulu penduduk Jawa Timur aja tidak seperti sekarang 40 juta. Dulu cuma 12 juta. Ya. Tahun 50-an sekarang menjadi 40 juta. Jadi kebutuhan atas tanah meningkat, maka 25 tahun dievaluasi. Itu pun kalau benar. Kalau nggak benar rakyat yang butuh bisa cabut. Ngerti ya? Itu kalau benar. Terus saya tadi lihat, makanya tadi ke lapangan. Ya. Sama nggak di sini nih? Di situ udah ada kekacauan. Tanah aset milik PTPN. Kapan kamu beli? Dari Gusti Allah. Kamu nggak baca undang-undang, nggak baca asal usulmu, ya.
Tapi yang namanya setan sebelum Kanjeng Rasul ada, sebelum Nabi Adam ada, setan sudah ada duluan. Ya. Anggap itu iblis, jangan dipercaya. Tapi kan kalian percaya. Tanah Aceh, siapa yang mengganggu pidana? Kalau bangunannya mungkin, lalu kita runtuhkan, betul pidana. Tapi kalau tempat garong ya runtuhkan aja gitu. Bukan saya nyuruh, kalau tempat batinan, tempat garong ya runtuhkan ya. Tempat kedoliman ya. Kalau di SPP sudah, saya tidak menyuruh. Ya, nanti belajar dari sini, semua pimpinannya 5 orang atau 10 orang, ongkos diganti pulang balik, makan ditanggung. Oke. Tidur. Kepada yang sudah berhasil ya, karena Pak Kiai udah datang, tapi bagi sertifikat bagaimana cara dari sertifikat nggak pernah belajar ya. Itu nanti ibu-ibunya 3, perempuannya 4, laki-lakinya 6 supaya ini dibimbing oleh Pak Kiai ya. Jelas sampai sini dulu sejarahnya. Jelas. Jelas. Jadi PTPN itu yang sekarang aja. Makanya kalau saya berdebat tadi kenapa dibilang penting 6 kali saya bilang presiden. Saya lihat bilang, lu kapan jadi PTPN? Kapan kamu jadi PTPN? Sok tahu kamu. Saya ini udah ngomong begitu tuh meyakinkan presiden. Itu udah dibenarkan oleh menteri, sudah 6 kali presiden, oleh 7 kali menteri. Ya? Ya. Oleh beberapa kali pimpinan DPR masuk kemarin setahun yang lalu ya. Oleh karena itu ke depan, nah termasuk yang ini, saya waktu ngomong di DPR itu bukan saya SPP. Kalau ada yang nanti bisa lihat contoh atau diputerin yang bagi yang belum lihat contoh, Sudah nanti tak kirim grup. jangan nanti. Rasul itu tidak nanti dulu. Sekarang itu ada wahyu nanti aja dulu. Ayatnya ada di Quran. Lemah. Lemah. Segala perbuatan baik itu kalau saya begitu ngomong saya kirim. Kalian kan lambat mengirimnya. Itu kelambatan. Ya. Kirim dah, kirim. Mana, Dede. Harus sesuai. Mana yang? Enggak, yang saya ngomong dengan DPR. Yang DPR. Izin konsesinya sudah ada diberikan. Yang lebih celaka lagi Pak Yasko, ini yang saya khawatir bapak-bapak ibu semua. Ini untuk menjaga ekonomi bangsa. Tanah yang sudah jadi sawit dari kawasan hutan bukan dosa Pak Menteri siapa, entah dosa siapa tiba-tiba menjadi diakui tanah hutan, padahal dia sendiri belum tentu kekuasaan dia. Bukan kawasan hutan aja jadi kawasan budaya. Istilahnya kalau istilah BPN konversi produksi di tanaman sawit. Setelah ada kebun sawit mau jual sawit nggak bisa ekspor ke luar negeri karena nggak ada izin. Akhirnya Pak BPN dipaksa untuk buat sertifikat, padahal belum dilepaskan. Bukan belum dilepaskan, khusus sertifikat saya kan jelas nih kalau ada. Oh ini tanah negara konversi produksi, ini konservasi tolong awasi oleh Menteri Kehutanan. Konversi produksi seluruhnya serahkan ke BPN ya. Berapa luas, lalu konversi produksi berapa banyak untuk direforma agraria. Lalu kalau kehutanan salah, BPN salah, siapa yang akan ngawasi? Itu tidak ada. Itu menurut saya. Tapi kalau BPN salah, BPN salah membenarkan, ya. Siapa yang ngawasi? Tidak ada. Ada di YouTube semua ya. Ya. Siap. Bisa gambaran aja. Tapi itu di depan 7 menteri itu. Ada BPN-nya, ada BUMN-nya. Kalau BTPN itu cucurutnya, benar? Cucurutnya, ya. Saya katakan cucurut goblok. Cucurut. Hah? Yang pingin sesuatu. Bukan pingin sesuatu. Setan merasa dirinya nabi. Ya benar. Melarat gembel merasa jadi pemilik. Ada. Ya. Padahal pemilik itu bisa rakyat. Kalau saya salah ngomongan ini, penjarakan saya.
Oh, Ya, hebat. ya. Bagus. Bener. BTPN. Anda jangan sosokan, Anda bukan pemilik tanah, ngomong aset negara milik Anda. Dari mana? Mana dasar hukumnya? Nangis. Anda ini hak sewa, hak usaha, bukan nyewa. Hak usaha, nyewa aja enggak, bayar pajak enggak ada kepada negara. Kebetulan ada kepada negara. Perampasan Pak. Enggak ada. Nggak ada nyewa Pak. Ini saya ngomong bukan dengan Anda. Iya. Dengan kalian. Saya ngomong dengan Ade. Ya. Ya. Saya ngomong dengan polisi. Ya. Dan tadi kejelasan tadi, akhirnya sepakat dibikin pansus penyelesaian sengketa. Artinya apa? Agenda pansus itu termasuk yang disekti yang sekarang beribut dengan PTPN ini. Tolong yang digarap sekti, yang sedang diperjuangkan sekti, berikan penilaian salah sekti kah, salah petani kah, kalau ada pesantren salah pesantren kah, atau benar PTPN kah? Dan akhirnya disepakati pansus. Kalau disepakati berarti kita udah diakui benar dari awal, betul nggak? Betul nggak? Betul. Nah sekarang, jadi kalian ini, makanya saya bilang kembali kepada tadi, PTPN itu sudah habis. Kalau anak SD mau ke SMP, harus apa dulu? Dapat ijazah dulu kan? Ya. Ada tanda kelulusan. Kalau nggak lulus, bagaimana bisa diperpanjang? Ya. Nah ini, jadi paham sekarang benar kalian? Paham haknya? Jadi tidak hanya ya lalu nafsu, enggak. Harus paham akidahnya, paham asbabul nuzulnya, paham undang-undangnya. Udah clear sekarang? Clear? Clear? Yakin? Yakin? Saya mau jelaskan tadi. Saya bersaksi 35 tahun berjuang, nggak ada rakyat penggarap di penjara. Nggak ada. Katanya SPP ada yang di penjara. Ada. Kenapa? Ngebakar kantor ADM. Ya, membakar pohon-pohonnya. Betul. Kalau memang bukan tanaman raya. Gitu. Tapi ya kami Pak, kenapa? Kok itu celaka? Bukan. Sengaja kita buat supaya kita lebih ramai. Ya. Mana kan kita disengketa. Ya. Gak mungkin ada perjuangan kalau surat menjurat. Sayangku Ratu Wilhelmina, tolong berangkatlah dari penjajahan dari negeri ini, cintaku. Bahkan ada negara ini merdeka. Tolong Bapak ADM, Bapak Direktur PTPN, keluarlah dari sini. Orang biasa sendiri bilang, saya kerja kok, saya nggak bisa apa-apa. Ya, lalu siapa majikannya? Majikannya ya rakyat dulu. BUMN aja dibubarkan. Tandanya apa? Busuk gitu. Saya nggak bukan jubir presiden ya, tapi bukan anti presiden. Kalau saya membela rakyat, pro rakyat. Mau kalau baik ya dukung, nggak baik terus sendiri ngomong BUMN ini jahat. Sudah hartanya dari Belanda, ya bayar pajaknya nggak ada. Silakan kalian pijit di AI omongan saya. Ada AI tulisan di situ ke Google, ya. Nanti caranya udah dikasih tahu kan? Berapa jumlah hektaran PTPN? Berapa nilai produksinya di Jember? Berapa atau Jawa Timur? Berapa bayar pajaknya kepada negara? Nol. Ya, bayangkan itu harta dari Londo itu. Ibarat kalau kawin itu, ya, bab. Lelaki kawin ke orang kaya modal kontol doang. Ya, rumahnya sudah ada, ya, sawahnya sudah ada, tinggal masuk kentot sudah aja. Itu aja nggak tanggung jawab. Cuma senang menghamili. Iya, tapi menghamili juga nggak tanggung jawab lah. Senang kentotnya saja lah. Mana kau? Ya. Itu manusia macam apa secara Allah?
Itu manusia macam apa secara adab? Itu manusia macam apa secara iman? Oke? Clear? Yakin kalian benar? Iman kalian benar? Yang kedua, syarat menjadi umat Islam itu ada 5, disebut rukun. Satu apa? Syahadat itu tadi, ya, aku berkeimanan. Sebagai petani itu, kalau kiai lagi aku berkeimanan, aku sebagai kiai harus jadi pendidik santri, harus membangun pesantren, harus punya ternak ayam untuk santri, harus punya kebun untuk santri supaya santri ke depan. Aku bersaksi, beriman bahwa pasti Allah akan kabulkan doaku dan keinginanku. Begitu syahadatnya kiai. Kalau syahadat kita, aku berkeimanan karena ini untuk kita, untuk kemuliaan anak cucu kita, untuk bisa jadi haji, untuk bisa menyekolahkan anak dan membesarkan anak, supaya saya masuk surga, gitu. Amin. Ayo, syahadat. Yang kedua, sholat itu apa? Dari takbiratul ihram sampai ke assalamualaikum. Assalamualaikum itu kalau PCPN berjuang untuk pribadinya yang mengenai pangkat itu assalamualaikum. Kalau kita berjuang untuk kebahagiaan kita dan kebahagiaan semua, assalamualaikum bukan? Kalau kalian berjuang untuk sendiri-sendiri atas nama organisasi, kedepankan kalian assalamualaikum bohong-bohongan. Ya, munafik. Ya, benar nggak? Maaf Yai, saya bukan Yai ya. Kalau saya salah silakan protes. Assalamualaikum. Baru yang ketiga apa? Zakat. Kalian kalau nggak punya tanah bisa bayar zakat nggak? Masa Kanjeng Rasul suruh masuk Islam, ya? Terus gak akan mungkin bisa kalian bayar zakat? Mungkin nggak Rasul menyuruh bayar zakat? Tidak akan mungkin. Mungkin nggak jadi syarat. Berarti yang salahnya siapa? Kitanya tidak punya tanah, goblok. Iya kan? Betul nggak? Kalau kalian yang punya tanah, kalian nggak berani berjuang, maka kalian sudah tidak bisa bayar zakat. Kalian bukan muslim, baru mau jadi muslim. Tapi kalau kalian sudah punya garapan, ya tidak bayar zakat, itu muslim yang kufur. Hati ya, ini makanya sini sudah mengharap, sudah aku tidak bayar zakat, kufur. Hati-hati ya. Bagi yang sudah mengharap ya, kufur nggak bayar zakat. Oh boleh, untuk balik perjuangan. Astagfirullah ini. Masa zakat ke badan ambil zakat lalu dikorut. Ya. Setengahnya ya untuk perjuangan ke pesantren siapapun teranduk DKM ya, kepada ongkos-ongkos perjuangan itu boleh ya. Bang siap iman. Gimana udah kalau puasa berarti keempat kelimanya mau ngaji bohong-bohongan, kalau tiganya aja enggak. Jadi perjuangan reforma agraria itu perjuangan akidah bukan? Perjuangan Islam bukan? Perjuangan kenegaraan bukan? Bukan kenegaraan bukan? Kenegaraan. Pasal 33 jelas. Ya. Nah sekarang apa yang sudah dilakukan? Berdasarkan itulah kami setiap tahun memperingati 24 September atas nama bangsa Indonesia keagamaan, di mana saya selalu jadi pemimpinnya. Karena secara kebetulan padu kipayahnya Jawa Barat ke Jakarta, cuma 4 jam ke Jakarta. Sehingga sekali tiap tahun 300 bus kita ngongkos sendiri. Yang diomongkan bukan SPP, sekarang tadi Basunan, ya kan gitu. Yang ya kan? Yang diomongkan kan reforma agraria nasional. Udah ketemu presiden, udah ketemu menteri, sudah ketemu siapa-siapa. Cuman kenapa gagal terus? Setelah saya periksa
memang ada beberapa kegagalan. Tidak sinkron di atas dengan di bawah. Contoh, nah, saya baru mana spidol. Setelah saya evaluasi datang ke sini ya, untung aja sama. Terus. Dan tulisan boleh jelek, boleh tidak terbaca, maksudnya yang terbaca ya. Kalau topi tidak cukup di kepala, apa kepalanya harus dikecilin atau topinya dibesarin? Kalau otaknya ada. Kalau tanah ini tidak kerakyat, berarti reforma agraria di atas yang apalagi PTPN sudah jelas ada perpres percepatan kan? Kita udah minta selalu disetujui, tapi di bawah gagal lagi, ada apa sih? Tapi di sini lain kami juga berhasil terus. Apa salah pemerintah? Apa salah PTPN? Saya bilang kalau PTPN salah, anak iblis. Kenapa harus nurut? Ya kan loh. Kalau bupati ada yang salah karena iblis, ada yang salah karena tidak tahu, ya. Atau ketiga karena kita nyala, Pak. Satu, kita nggak pernah. Ini yang apa? Bukan sekti lah. Kelemahannya, sekti tidak pernah menjelaskan bahwa apa yang diperjuangkan di tingkat nasional, ya. Ini sekti kan Jember ya. Ini ada KPA, ya, ada aktivis reforma agraria lah, pro reforma. Ini nasional. Bahkan ada lagi di sini namanya provinsi. Nah, ini sekti tidak pernah mencairkan bahwa perjuangan ini induk tidak induk di sini, sehingga tidak tahu sudah sampai di mana. Kita dengan presiden berapa kali nggak nyambung, entah karena KPA wilayah yang tidak menyampaikan, entah dari sininya kita tidak mencari siapa yang salah, ya, ngerti nggak? Kita tidak sedang mencari siapa yang ya. Tadi kita udah tahu benar, udah yakin benar, iman benar, benar kata akidah, yakin, tujuan kita benar, nggak mungkin Allah memberikan kesalahan. Berarti ada di diri kita. Nah, setelah saya datang ke sini, hidayahnya adalah satu, sehingga seolah perjuangan hanya di sini sampai ke kabupaten, atau tersendiri-sendiri ke pusat. Padahal saya di sini sudah ketemu presiden 7 kali, sudah ada dalam pansus. Sekarang saya nanya, selama pansus ini mau 1 tahun, 28 September sekarang bulan Juli, berapa bulan? Ada nggak susulan dari sini? Saya mau nanya ini, jangan cari siapa yang salah ya. Ada nggak menyusul berkas Pak Ibu Ketua Pansus yang nanggung-nanggung, istrinya Prabowo yang bikini Prabowo, kerja, Ibu Titi, kerja, anak Soeharto lagi, Ketua Pansus ya, ada nggak, saya nanya dari sini, menyusul surat. Satu di sekti itu ada jenis kelompok mana ini? Ngomong baik juga ditulis salah, ini bukti. Satu ada misalkan ya, kalau tahu menyusul pansus yang sudah diperjuangkan oleh KPA dan Sekjen SPP dan Majelis Pakar, ya, dengan dibuatnya pansus, maka kami gitu, menyertakan berkas mutakhir. Satu, ada tanah negara yang sudah digarap dan sudah menjadi milik rakyat, artinya sudah jadi garapan tetap dan hunian tetap di blok mana, ini dengan perhutani. Yang kedua dengan PTPN, ada yang tadi saya lihat ada yang sudah di pesantren, ya,
Ada yang garapan rakyat dibabat, lalu disewakan ke perusahaan perkebunan tebu. Nah, itu ya. Itu jelas lah. Hah? Apa? Paduri setan, mau raja iblis, mau bupati, mau presiden, tak ada perlu. Kita jelaskan dulu ini ke pusat, gitu ya? Ada pernah nggak dari sini begitu? Pernah nggak? Pernah nggak? Iya itu. Lebih ada. Jadi pertama, oleh karena itu rekomendasinya adalah segera. Nah ini rekomendasi, ini masalah. Nggak apa-apa ya tulisan dengan ini juga. Iya, jangan bayar zakat, beli spidol aja nggak apa-apa. Semua ini. Ah ini bendaharanya nggak benar. Bukan miskin malah. Oke, Bapak jangan jadi masalah. Kalau bagus, cari yang terbagus. Kalau tidak bagus, cari jalan yang cepat. Pulpen. Kalau nggak pulpen, video. Ya, itu sebenarnya mengingat aja. Saya kabar-kabar. Pertama dari sini evaluasi. Kan sekti itu ada hotel-hotel kan? Ada. Jadi atas nama saya bersama ini ketua sekti berdasarkan dasar hasil verifikasi. Nah, datang saya ini verifikasi deh sekarang dengan KPA, kalau bisa dengan DPR ya diundang datang untuk memverifikasi. Nah, baru. Nah. Oh ini langkah alternatif. Oh ini mah yang jelek bukan spidolnya, tulisannya aja, dah, video aja. Ini pertama evaluasi dulu. Data dimutakhirkan, udah sini aja video ya. Jadi sekti ini ada beberapa OTL. OTL ini ada dua klasifikasi, perhutani dan PTPN, ya kan? Ya. Kalau di sini kan cuma dua, kalau di SPP itu banyak dengan hotel dan segala macam, ya. Dan wisata dengan Pemda dan kalau ini perhutani dan PTPN. Yang dengan perhutani apa masalahnya? Berapa yang sudah digarap? Berapa luas garapannya? Berapa penghasilannya? Berapa untuk desa? Berapa untuk pembangunan masyarakat lain di luar kita? Kan harus adil, jangan serakah ya. Mohon maaf dari ini. Tentukan luasnya, dibikin gambarnya. Nah itu disebut pemetaan. Ya, pensilnya berapa aja? Kalau yang PTPN, ini yang PTPN. Kalau PTPN tadi ada berapa luas? Kan saya tanya. Camat, berapa luas PTPN di apa namanya PTPN apa ini? Mumbul aja. 700 hektar. Enggak 700 hektar yang diperjuangkan. Luasnya Mumbul berapa? Ternyata banyak luas. Nah itu harus tahu loh. Berapa luas yang ditelantarkan. Tadi saya lihat ada berapa luas tiba-tiba jadi bako, tiba-tiba jadi teh, tiba-tiba dari tebu. Padahal HGU-nya adalah karet. Disahkan atau HGU karet jadi tebu. Tidak boleh. Ya. Berapa luas yang ditelantarkan? Berapa luas yang disewakan? Berapa luas yang digarap? Berapa luas yang jadi pesantren? Berapa luas yang menjadi tanah kolektif? Berapa luas yang jadi sekretariat? Ya, paham ya? Paham? Berapa luas untuk ekologi sumber daya mata air? Berapa luas untuk pemakaman? Masa depan kita yang atur, kita bikin perencanaan. Nah, setelah berapa luas ini baru disusulkan ini ke langsung bisa ke KPA, melalui KPA. Kalau KPA 1 kali, 2 kali, 3 kali, Bu Sekjen sudah ada, sudah mana bukti penerimaannya? Bawa ini ke Bansus. Oh, tidak ada. Kapan? Kita kan menghargai kan, loh. 2-3 kali tidak ada, tanpa harus berantem, datang, telepon saya, berangkat dengan saya, ya, langsung ketua Bansus. Paham? Paham? Nah itu satu. Yang kedua,
perbaiki data-data ini. Ya. Contoh, permohonan penyelesaian pansus ini bukan permohonan untuk dibahas, tapi permohonan untuk diselesaikan, dimenangkan sesuai dengan akidah, sesuai dengan akidah itu sila pertama ya, sesuai dengan ideologi, sesuai undang-undang dan sesuai dengan konstitusi. Kalau tidak percaya, Anda silakan datang. Sebagai gambaran ini rangsangan filmnya. Nah, maka tadi gua ada dokumentasi yang lemah. Ya, buat dokumentasi yang lemah apa? Tadi saya lihat kan, di satu sisi ada kejahatan BTPN, masa Trump taruh yang ke Dasarnya Darul. Di sini perubahan semua, jangan merusak aset. Di situ tidak ada aset BTPN. Pakai pelang, kitanya yakin lagi. Kita harus pakai pelang lagi sekarang. Tanah penguasaan Darussalam Darul Ulum sedang dalam proses penyelesaian sengketa Pansus Agraria Pusat. Begitu. Tanah sedang dalam perjuangan. Nah, masih ada waktu. Yang repot yang belum digarap. Ya. Sekarang karena ada tunggu habis cepat tanam, masih ada waktu ya. September ya, kabarin lambat. Tanam lagi, dirusak apa bagus, semakin dirusak makin bagus. Asal ada videonya. Tanaman kami dirusak. Cocok. Ya. Lihat Palestina, lihat Iran, bisa menang karena berani dipukul. Panjang Rasul ya, paling hebat, paling mulia, paling disayang Allah. Rasul paling sempurna. Ada yang mati di perang Uhud? Banyak kan? Banyak yang meninggal di perang Badar? Banyak, sama-sama banyak. Ya begitu, tapi menang Islam akhirnya. Betul kan? Kita jangan matilah pohon pisang, nggak apa-apa. Kalaupun nggak dibabat sama kita sendiri lah. Kalau nggak dibabat perkebunan pun dibabat sama kita sendiri, dibabat perkebunan. Gitu dong. Balik. Ya, balik. Nanti. Sudah dilakukan belum? Sudah dilakukan belum? Jangan kata-kata tanya dengan judul. Sudah dilakukan belum? Bikin madrasah murah-murah, nggak dirutuin nama kita, perkebunan membakar madrasah. Ya, musola. Paham? Sudah dilakukan belum? Sudah dilakukan belum? Itu dua kesalahan. Ya, jadi kalau yang membabat tanaman kita supaya kita tidak melakukan keberanian karena dianggap tidak butuh tanah. Ya di atas itu ya gimana ada permohonannya. Semakin konflik semakin bagus, semakin terdesak untuk kita desakan. Akhirnya kita yang di Jakarta ngomong, di mana ibu ini membiarkan rakyat? Sudah suami ibu presiden, bapak ibu dulu presiden, masa tidak cinta kepada rakyat? Wah, kan kebayang? Kebayang nggak? Ketua pansusnya Tuti Prabowo sekarang. Ya, lihat kan? Sampai ngomong nggak tahu ya, tapi cinta nggak tahu apa ke sekjen. Saya ingin ke SPPA datang. Itu jangan bisa video kayak gitu. Itu ada, lihat di YouTube ya. Nah ini segera kirimkan lagi. Paling lambat September. Ya. Segera, kalau bisa lebih cepat lebih bagus. Ya. Jangan sampai begini. Kita menuntut setan supaya soleh. Kitanya nggak soleh. Sudah setan nggak bakalan soleh, kitanya soleh, nggak soleh lagi, makin hancur. Kalian yang rebutnya juga tanah. Ya. Lalu kita menganggap supaya musuh baik. Enggak, musuh itu harus dikalahkan. Makanya kalau berdoa kepada Allah jangan begini, ya Allah dapatkan rezeki, lapangkan usaha saya supaya jangan ada gangguan. Itu salah, itu dosa kaum munafik itu. Ya Allah datangkan lawan sebanyak-banyaknya, halangan sekuat-kuatnya, tapi kita menang semenang-menangnya, mulia semulia-mulianya, barokah seberokah-barokahnya, sehingga kita masuk surga. Itu
Ya, begitu doanya dilatih. Ya, berjuang juga begitu. Jangan ini mah. Kalau istilah saya laler sebenarnya. Tetapi itu laler. Gigit enggak apa-apa enggak. Laler. Lalat. Tapi jangan gitu, biarin aja, juga gak akan apa-apa. Kalau ingin buru ambil sapu, pukul pakai sapu. Ya, tapi tidak bakal datang lagi, karena memang nah hidupnya dari sana. Karena mencicipi itu ya. Hidupnya dari iblis, gitu. Enggak, ganggu aja. Ganggu aja, barokah juga kagak, korupsi aja ditarangkapin. Iya. Cuma kan yang goblok kalian juga gerutak sama setan ya. Ya. Saya itu Pak. Hah? Alhamdulillah. Ya. Itu bukan kata saya ya. Sadar. Sadar. Jangan ribut mencari siapa yang salah. Tapi apa yang harus kita perbaiki. Oke. Sampai sini cukup dulu ya. Takut mudeng ya. Terlalu banyak. Sebuah konsep dan ada beberapa alternatif. Tadi yang sudah digarap tetap, nah ini bagus alhamdulillah. Itu di samping dilapor. Tadi ini alternatif ya, langkah alternatif. Data dikirim. Kedua, data yang sudah digarap seperti tulisan plang. Tadi saya lihat di pesantren PTPN, tanah yang diaku PTPN tapi tidak ada tanah PTPN-nya sudah digarap oleh pesantren Darul Ulum. Ditulis tanah milik, diplang masuk ke dalam itu tanah milik dan aset Darul Ulum. Siapa yang mengganggunya akan dituntut pidana. Tanah milik dan aset Darul Ulum sedang dalam proses penyelesaian. Enggak, udah dalam penyelesaian. Penyelesaian agraria bukan komplit. Komplitnya udah anggap selesai karena kita udah menang. Ya, sedang dalam penyelesaian pansus pusat DPR RI. Kalau dibuang Pak. Ya? Kalau dibuang. Pidana kan? Ya, tapi jangan dulu pikirkan, jangan dulu dibuang, pasang dulu. Ya, ini orang berdebat sholat subuh kunut apa enggak, babe berantem. Akhirnya sholat kagak, kunut kagak, gitu. Ngerti? Jangan banyak berdebat yang enggak dulu, lakukan aja. Ya, bagi yang sudah digarap, bagi yang belum menggarap, siap-siap menggarap. Turun Pak, langsung garap Pak. Ya. Ya ini kan saya sedang membimbing. Bisa bimbing, ini bimbingan nggak saya sedang bimbing. Iya, makin ribut, makin ada videonya. Ribut diusir PTPN tanah rakyat. Dari PSBB Pak seperti ini Pak. Oh, contoh. Ini Pak. Kemarin itu Pak yang dirusak oleh PDP 9 hektar Pak. Nah, ini videonya. Kalau ini sudah ada, ya segera secepat mungkin lampirkan. Ketiga, lampirkan di dalam video ini data dan video. Jadi ada yang sudah garap, ada yang garap di babat, ya. Jadi ada yang saya lihat dua jenis kan. Ada yang sudah garap, oke? Garap tenang kayak tadi, ya. Pasangin plang, oke. Ada yang sedang menggarap tapi sedang tidak tenang, tulisin plang, sedang penyelesaian sengketa. Ada yang keempat, garapan rakyat, tulis aja pakai spanduk, dibabat oleh PTPN, disewakan dan kepada perusahaan perkebunan kebo, ya kan? Paham? Kalau tadi kan saya pikir belum dibabat. Kalau belum dibabat, tanam lagi. Ya. Kalau dibabat laporan polisi. Karena begini.
Dengar dulu. Saya kan belum tamat ngomong. Laporan ke polisi, apa yang dilaporkan? Begini, tanah negara bukan milik PTPN. Oke, karena HGU-nya habis. Begitu laporan ke polisi. Tapi tanaman kami. Sedangkan tanaman kami menggarap banyak undang-undang yang melarang. Sekarang dibabat, hak perdata kami dirusak. Kalau tidak ditangani, tidak dipidanakan, izinkan saya berusaha perkebunan tebu. Begitu, Pak. Ngerti? Tapi PTP sekarang. Jangan ngomong tapi, paham dulu gak saya? Paham. Jangan dulu ngomong tapi. Paham? Iya, jangan dulu ngomong tapi. Sholat subuh kata Rasul, tapi dingin. Sholat subuh tapi gak ada air. Tayamum goblok. Masa Rasul harus begitu? Gede? Ngerti, Pak? Jangan pakai tapi, lakukan dulu, ya. Buang jauh-jauh tapi. Ya, karena ini kita sedang memperbaiki. Oke? Nah, dari yang 4 tadi, pasang sepatu. Di semua kan punya WA, punya TikTok. Sebarkan ini semua biar rame, biar viral. Makin berantem, makin bagus. Itu, Pak. Ya, siap. Jadi petinju bisa jadi juara petinju kalau ada Oh, pacaran bukan? Jangan. jadi juara. Jadi juara. Main bola. Oh. Mau ditenang, jangan nendang. Bisa jadi nggak gol? Iya. Harus maju, Pak. Iya. Ini rebutan apa? Muter cuma itu. Ya nggak boleh. Rebutan berantem di dalam sendiri. Rebutan niat, rebutan tujuan nggak boleh. Ya. Sudah ada yang salah, anggap yang salah PTPN aja dulu sekarang bagi lo. Yang salah kita tidak memiliki tanah, itu aja. Siap. Tidak ada kesalahan yang paling besar kecuali kita tidak menggarap dan menguasai tanah. Oke? Hidup sekti. Hidup sekti. 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 Reforma Agraria. Islam. Jangan jadi masuk Islam kalau tidak mau mulia, tidak mau kaya, kalau tidak menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab. Daerah kita paham. Kita paham. Boleh. Mun paham jelas. Jelas. Kalau sudah jelas, saya mohon apa yang sudah dijelaskan oleh Kang Agus, terutama data harus cepat disetorkan. Jadi menyetorkannya tidak menyetor pada KPA, menyetorkan ke Pansus, minta diantar dan didata oleh KPA. Paham? Kalau KPA sibuk, ya, halo, telepon saya, ya. Ya. Hidup tadi. Merdeka. Menang. Tanya kok, Pak. Tanya. Ya, terus. Satu dulu, nah, untuk pukul dulu. Paham yang tadi semua? Paham? Tapi udah disewakan, Pak. Enggak, tenang dulu. Kayak itu lagi. Paham tadi? Paham kalian benar? Benar. Paham kalian penjahat? Paham kalian tujuannya kaya mulia? Baru sadar? Paham kalian juga goblok? Paham kalian tergoda setan? Nggak PTPN bener bahasanya. Ya. Oke. Ya. Nah, tutup buku dulu itu. Ya, Baru sekarang tanya jawab. Ayo. Belum, nanti dijelaskan oleh dua kiai deh. Benar nggak omongan saya? Ya. Minum. Ini teh. Oh, teh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, itu kan tanah PTP. Nah, kita itu disewakan, Pak. Disewakan. Saya ngomong, itu disewakan sama PTP. Bukan, Itu gimana? Turunkan enggak orang-orang masyarakat? Jangan pernah menyebut tanah PTP. Tidak Bapak. Ya, ya. Oke, siap. Berapa? Berapa saya kena? Berapa denda? 100.000. Bayar. Sampai nggak turun. Besok di sana di Makassar, awas dulu. Saya nggak setuju dengan saya. Bayar. Harus turun besok. Harus turun di Makassar. Saya bayar sekarang. Ayo. Oke, siap. Dulu. Jangan pakai emosi. Jangan pakai emosi. Garap saya ke sana. Jangan pakai emosi. Jangan pakai emosi. Bayar, siap. Tenang. Jangan pakai emosi. Besok di sana. Aturan ini aturan ini belum diselesaikan, belum diputuskan. Jangan lebih banyak sekarang. Dulu. Mau bayar sekarang. Jangan dulu, belum diatur. Dulu, baru keinginan belum diatur. Nah, tapi harus diakui, tidak lagi mau ngomong tanah per PTP. Oke, itu tanah yang diaku oleh PTP. Tanah PTP, tanah yang diaku PTP. Diaku PTP. Dicabut berarti kamu benar sudah sekarang. Kalau kesalahan satu kali nggak ada masalah. Oke, sadar. Terus apa yang diomongkan baru saya mau ditanyakan? Tanah yang diaku Diaku PTP. PTP terus Disewakan. Disewakan ke Pak Kaji. Jadi itu Pak Gaji itu perusahaan atau pribadi? pribadi, Pak. Oke, berapa hektar? Saya udah tahu pokoknya. Ada di sana itu. Lebar, Pak. Lebar tuh. Pertanyaan gua apa? Nah, itu maunya diturunkan sana masyarakat biar nanam. Gimana? Nah, gitu loh, Pak. berjuang nggak usah pakai emosi, ya. Pakai iman, pakai sadar. Sudah, Pak. Oh. Udah lama saya menunggu, Pak. Ya. Berjuang itu, ya. Berjuang itu jangan cara emosi, karena kalau benar pun kalau emosi bisa lebih jelek, ya. Bisa dijebak lawan. Oke? Bahasa apa namanya? Solihin, Pak. Solihin, harus solihin, ya. Harus solihin. Tapi harus berani, harus betul. Bagus. Tapi perang yang benar. Lillahi ta'ala. Tapi yang benar. Artinya tidak pakai emosi. Harus pakai lillahi. Lillahi ta'ala itu begini. Lillahi ta'ala Allahu Akbar. Wahai babat, nah begitu. Lillahi ta'ala itu lillah karena Allah. Saya harus benar dengan tenang, tidak ada nafsu, ya. Tidak ada nafsu, tapi adanya kolbu. Akal itu kadang-kadang akal bangsat. Kalau kolbu itu ada hidayahnya. Ya, berjuang ini. Nah, iya kan Solihin? Ya, saya senang kayak Solihin begini, berjuang harus begitu. Tapi kalau nafsu emosi yang sana, akhirnya bisa dipidanakan, kita kejebak. Nah, tadi pertanyaan Solihin ini bagus. Bagaimana tanah yang sudah disewakan? Nah, ya, saya udah percaya. Maksudnya yang diomongan Solihin ini dijelaskan lagi. Tadi saya udah ngomong camat, belum. Berapa luas, kepada siapa, disewakannya berapa banyak? Oke? 450. Ya, dicatat. Ditulis di sini, di tadi permasalahan. Yang nyewa bupati, Pak. Ya, mau bupati, mau raja bupati, mau kepala desa, ya, ditulis. Maksud saya, paham nggak? Bupati itu di sini besar, di sana tuh dipenjarain.
Ya. Ini enggak peliharaan malah, Pak. Ya di sini, di sana kan bisa aja di penjara nanti, ya kan belum, tenang aja. Yang menyewakan dan nyewa tanah negara tanpa izin, itu ada peraturan presidennya. Itu korupsi namanya, Pak Solihin. Bang, masalahnya kan nggak bisa, nggak bisa begitu. Tunggu, laporkan di sana. Ngerti ya, yang nangani kita atau di sana? Nah, kalau kita di kayak bonek, tenang, goblok kamu kan, tenang. Yang mengganggu orang lain, ya, Vin, ya. Saya suka Anda, tapi saya senang. Pejuang harus berani begitu, tapi pakai, nah, syaratnya tembak sama mundur. Oke, dari ucapan Solihin itu tadi pengayaan namanya. Di samping paling parah ini. Jadi kita tidak hanya ke Pansus, pulang dari Pansus kita ke Kejaksaan Agung yang menyewakan apabila itu bupati. Kita usut. Mumpung sekarang polisi dan Kejaksaan Agung sini serang. Ya, gede. Tapi hati-hati, harus betul ada buktinya. Kan tadi saya bilang ada yang harus disertakan ke sana itu ada tanah yang sudah digarap, ada tanah yang sudah dihuni, ada tanah bangunan, ada tanah yang tadinya digarap. Kan tadi bilang seperti itu, direbut lalu disewakan, kan gitu kan tadi saya ngomong. Betul. Nah, dilengkapi disewakannya berapa banyak, berapa luas, kepada siapa? Paham? Paham, Jalin? Paham? Siap cerok? Itu carok itu bukan bawa celurit, ya, bukan bawa alif. Ya, carok yang hebat yang beriman bawa alif, bukan bawa arif. Ya, ya kan celurit itu arif, tapi bawa alif, bawa Allah. Ya, maaf, sekian bukan so Islam, tapi ya Muslim bagaimana harus ngomong. Ya, setuju? Nah, sekarang balik ke kayak semangat Solihin. Kapan beres waktunya ini? Kapan surat ini beres itu di Jakarta? Tak ada lagi, tak ada. Semangat coy. Semangat, jangan takut. Ya. Beda. Ya, mumpung kita barokah. Karena kalau wahyu Rasul ada, kata Rasul, ganti aja dulu. Ya. Iya, Pak. Semangat penting. Iya, semangat, Pak. Tapi tenang. Pakai carok sekarang pakai karena ini lawan Raja Iblis, bukan anak iblis. Oke, buat kapan? Seminggu. Ale puas? Solihin puas? Puas dah. Puas omongan saya? Ya. Oh. Data paling lambat dari sekarang Seminggu. Data dulu. apa? Seminggu jawab dulu. Seminggu. Kalau nanti kurang baik, saya perbaiki lagi. Siap. Seminggu harus sudah disetor ke Sekretariatan Sekti. Siap. Semua UTM datanya. Nanti luasan yang dimohon berapa, jumlah pemohonnya berapa, Diupdate. nah, ya. Karena begini Pak, tadi pertanyaan Solihin ini penting, bukannya itu turunannya. Yang dulu menggarap, sekarang di Babat. Bukan. Sekarang nggak mau lagi menggarap lagi, kan ada Solihin, gitu. Itu jangan dimasukin bahaya. Nanti oleh lawan disogok. Oh, saya nggak mau menggarap kok, saya. Nah, itu silakan nanti yang sebelah. Karena ini untuk agenda Pansus Yang benar-benar mau mengikuti perjuangan ini harus didata. Yang tidak mau jangan dimasukkan data. Tanya dulu. Tanya.
untuk data paling tidak akhir bulan ini. Kalau 1 minggu udah mungkin. Panas ya itu? Wah, sip. Panas kan? Serop, Pak. Tapi pakai ini jadi nggak panas. Jadi paling tidak 30 sudah masuk untuk data. Karena masih ada yang ngukur Pak. Ini. Maksudnya ngukur apa? Ngukur lahan yang digarap Pak. Belakangan. Kira-kira saja. Kira-kira. Enggak, yang sekarang sudah digarap. Kan sudah ada dari dulu, udah ada ukuran. Ya, kalau yang belum, yang sudah digarap dulu berapa? Kan nggak ada. Nggak ada. Kalau belum, tinggal bikin peta. Musyawarah kita. Jangan sampai berdebat. Saya khawatir berdebat di dalam ini lagi. Mau bikin lambat berdebat di sini lagi. Loh. Ya. Seminggu dari sekti beres, dari dibikin tim. Butuh pendataan, nanti ada kita butuh bantu dari KPA akan kirimkan. Dari KPA tidak ada, dari SPP akan kirimkan yang tim mengukur. Gampang, ini ada semangat aja. Pakai seperti. Oh iya. Nggak ada duit sebenarnya pun, jangan ada duit dari sekarang. Ya. Kalau ngomong perkebunan denda 100.000. Kalau hari ini enggak. Banyak saya, Pak. Denda. Besok harus turun. Wah, denda. Putusan ini harus diputuskan dulu tadi kan baru kan. Saya tanya dulu lagi. Sepakat kalau ada yang ngomong tanah perkebunan ini untuk latah iman kita. Didenda 100.000, sepakat? Sepakat? Mulai dari besok jam 12 siang itu diberlakukan. Ya. Dari sekarang latihan sampai besok. Ya. Gak bisa aturan dibuat begitu salah ya, langsung masuk dosa enggak? Saya yakin Allah juga nggak begitu. Ya. Nah tadi ada ukur tadi. Yang penting sekarang bukan materi detailnya. Materi detailnya yang dikuasai, kalau yang digarap belum ya ukur sendirilah. Iya, ukur sendiri. Ukur sendiri masing-masing. Oh. Luas HGU ternyata sekarang 3.948. 10% aja 300. 10%. 300 lebih, Pak. 390. Kalau 20%, 780. Yang kalian garap baru berapa kemarin? 700 kan? Masih kurang 80 dari 20%. Tepuk tangan. Itu yang nggak boleh pakai emosi. Itu prepresnya. Itu prepresnya. Silakan. Jangan lama ya, saya mau ke wilayah Perutani. Saya mau ke Pangaran, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah cukup jelas nggih. Penjelasan dari Pak Agustiana dan beliau pakar. Beliau juga sebagai praktisi dan ketua Pasutdan Jawa Barat. Tepuk tangan sekali lagi. Pertanyaan dari saya untuk Sekti, untuk ketua-ketua OTL, data itu apa per OTL, Pak? Satu bundle apa kumulatif untuk Sekti? Jadi umpama Sekti ada 26, ada 21 UTL, dijadikan satu apa per UTL? Yang kedua, saya ikut meniru yang kedua, kan itu kalau Jawa Barat. Yang kedua, permohonan itu apa harus ditandatangani oleh penguasa tingkat desa atau kecamatan, bahkan juga bupati, ya Pak? Yang ketiga, permohonan atau data itu berupa flash dan bukti fisiknya, tapi tunjukkan kepada siapa, Pak? Apa ke presiden atau kepada BUMN atau harus kepada Pansus? Makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan kayaknya mewakili yang lain. Tadi kan saya bilang
Sekti itu ada OTL. Ya, hotel ada kelompok. Kelompok itu ada yang petani, ada pesantren, ada pendidikan, ada perumahan kan. Ya, bila perlu kalau kepala desanya baik kepada kita, ya. Misalkan hotel, ini apa namanya? PPK. Ada berapa kelompok PPK di sini? 14 kelompok, 15 dengan pesantren kan? Masuk pesantren kan ada yang sudah digarap kan? Nah itu dimasukin, ya. Ya. Belum. Oh, yang di sini, ya makanya maksud saya di data ya sesuai dengan klaster masing-masing ini pertanyaannya kan. Jadi per kelompok sampai detail siapa yang orang sekti betul sekti, ya, yang sudah menggarap dicatat baik pesantren maupun kelompok, ya. Oke. Permohonannya, saya dulu ya. Yang bertani juga begitu, ya. Tapi mana untuk makan, mana untuk apa dicatat, ya. Ditujukan kepada siapa? Ketua Pansus. Kepada presiden melalui ketua Pansus, misalnya. Ketua Pansus. Ya. Atau langsung ke ketua Pansus. Tebusan ke ketua DPR. Karena Pansus ini dibentuk oleh rapat pimpinan DPR. Ini bukan Pansus akan dibuat, ini sudah dibuat. Ngerti? Ini sudah disepakati. Kalian belum menghasilkan data, untung aja belum bekerja. Paham? Ini yang punya STB, Pak. Ah. Ya, terus berapa yang digarap? Tapi diambil, kata Solihin disewakan, ditulis juga itu di kelompok mana? Ya, jadi ya? Jadi Pak? Bentuknya apa? Dua-dua. Ada dalam narasi tertulis, ada dalam visual. Ya, visual tadi saya bantu. Tadi saya udah nangkap, ya, sebagian. Tadi ada yang saya lihat yang disewa-sewakan, saya lihat tadi. Tiga mungkin ke Curonogol lihat, ya. Tapi tidak rapat lagi begini ya. Udah cukup. Kalau cewek udah cantik, semorong gila. Maju di lahirnya kayak bondon kelihatannya. Nah. Tahu apa bondon? Tukang jual nenek. Ya, lebih. Ya. Oh, nah, jangan ngeri ya, ayah betik partanya ngomong. Ngeri ya dek? Nah, jadi kelompoknya sampai detil yang menggarap, ada fotonya, ada detilnya ya. Yang kedua, foto-foto yang proses perjuangan ini belum ditambah lagi, tadi lupa. Selama ini kan perjuangan tingkat kabupaten sudah, provinsi sudah. Kalau pusat tadi ada aksi dan kita dibantu oleh KPA. Jadi ini sudah diperjuangkan lama, ya. Jadi ingat, jangan ngomong 6 tahun. Karena sekti ini berjuang dari 2000. Sudah tercatatnya 2001, ya. Jadi ini perjuangan dari sejak 2001, oke? Ya. Nanti nggak akan diperiksa. Soal itu kan nanti ada verifikasi. Nanti turun ke bawah sini nanti. Saya dampingi lagi, ya gitu. Ngerti ya? Ya. Saya atas verifikasi, saya turun lagi. Nggak ada bupati kecil. Apa perlu ada tangan desa? Nggak perlu. Kecuali dia bagus, boleh. Ya, tidak perlu. Ini kita asumsinya pelanggan pemerintah. Kata Solihin kita pelanggan bupati. Asumsinya nggak perlu minta bantuan ke bupati dan pemerintah. Kita di Gusti Allah, kaum Rasul ngelawan kaum Dajjal, bener ya? Kaum Dajjal tulung ke Dajjal. Ini masalah ya Pak? Masalah data. Data kakak. Pakai. Saya dulu jam 1 nih. Masalah data kata Mujahid tadi, jika 1 minggu itu mungkin masih belum selesai. Jika data itu secara Pak, secara global ya berapa luas yang dimohon, yang sudah digarap berapa, barangkali jika itu secepatnya bisa kira Pak, paling dah. Nih Pak Yai benar.
Pak Yai ini harus gini, Pak Yai kan tukang doa ya, doakan aja lancar. Kalau nggak lancar, gampang perpanjang lagi. Kan sholat itu harus 5 waktu, jadi bagi musafir kan lain. Yang penting sekarang saya uji 1 minggu dulu. Gagal, masih gagal, baru perpanjang. Gagal lagi, saya datang ke sini. Saya tempelengin semua muka sobi di lagi. Ya, jadi gitu. Oke, saya siap sini lagi ya. Kalau ternyata gagal dan gagal, yang penting satu, tidak boleh ada isu lagi perpecahan. Kedua, tidak boleh ada isu lagi cari kesalahan orang. Sudah, lain batin tanggung jawab saya sekarang. Ya. Ketiga, tidak boleh ada uang seperak pun, tidak ada duit, minta ke saya. Sudah. Ya, mudah-mudahan ini sukses. Coba usaha bagaimana bisa sukses. Ya, bisa mulia, bisa kaya, mendapatkan ridha Allah, dan syafaat Rasulullah. Ya surahil Fatihah. Ini ada informasi yang sudah disepakati oleh Pak Agus. Kata Pak Agus, seandainya yang lebih yang lebih baik, semua pengurus sekti dan anggota sekti setiap bulan berkumpul di pondok pesantren Darul Ulum. Gimana? Ke depan ini perjuangan akan bertambah kuat, insya Allah ini. Tambah maju, tambah banyak nanti anggotanya, tambah cepat sukses. Nanti didoakan di Darul Ulum. Cuman begini, ya 1 bulan sekali. Ya, kira-kira minggu apa? Minggu. Ya, minggu legi. Ya, minggu manis. Malam minggu. Iya. Malam minggu. Gimana malam minggu? Iya, kebanyakan riba ini. Setelah Isa. Engki Isa berangkat sudah. Saya jelaskan. Kenapa saran saya? Ini bukan keinginan Yai, bukan. Ini saran saya. Saya nanya kalian beriman sekarang? Paham sekarang? Sadar? Tobat nasuha. Artinya ada zaman Rasul itu bikin masjid dulu, namanya Masjid Kuba sebelum bangun Nabawi. Nanti bangunlah pada. Sekarang terpusat dulu di tengah, biar terkontrol. Rapatnya jangan di sekre mah rapat kapan mau babat. Ya. Kapan mau ada rapat, ada berdoa. Sebulan sekali di pesantren Darul Ulum terpusat. Setiap Jumat sekali di OTL masing. Ngerti ya? Jangan karena dipusatkan di Darul Ulum lalu di hotel masing-masing, tidak jalan. Jadi siap. Sudah rokok di masing-masing siap? Siap. Tapi ada semua di sini. Ini khusus para pemimpin di Darul Ulum. Itu asbabun nuzul saya yang mengusulkan. Ngerti? Ngerti? Yang kedua, ini usulan dari saya. Untuk konsumsi semua pengurus, ini tanggung saya. Gak usah uang sudah. Saya potong uang. Gak usah ngisi uang, gak usah ngisi beras, gak usah ngisi gula, gak usah ngisi apa-apa. Tapi yang punya garapan, Ya. wajib. Yang tidak punya garapan, tidak punya. Yang tidak punya dikasih Maya, nggak ada. Nggak usah jadi. Maksudnya jangan ada subsidi disilang, Pak. Ya. Untuk anggota, ya bawa petokan sendiri itu satu-satu. Nanti setelah didoain,
makan sendiri gak apa-apa. Siap. Ya gimana? Jika saya yang memasak di sana, seumpama yang datang 1000 masyarakat, mungkin tidak sempat. Jika bawa sendiri-sendiri, iya, bawa sendiri. Tapi yang belum menggarap, yang sudah menggarap goblok nggak bawa aja. Tega ya, tega sama Tuhan. Ya, jika untuk pengurus, saya potongkan kambing setiap bulan. Ya, tanggung saya sudah. Berasnya apanya sudah, apa kebutuhannya itu. Barokah itu. Ya. Tapi Mantan syaratnya, kecil. tapi syaratnya, Ya, syaratnya. yang pengurus datang baca Ya. Yasin 4 kali. Wah, iya. Wajib itu. Berdoa gitu Kalau ya. tidak baca, Ya. nggak mau baca Yasin, Ya. potong nyamuk. Gimana ini, setuju? Nah, tolong diinformasikan kepada anggotanya. Ya. Bukan hanya pengurus saja ini. Ya. Bapak, Ibu nanti itu hadir ke Darul Ulum. Ya. Agar supaya ini perjuangan ini cepat terkabul. Dan Ya. saya, Ya. saya dan Sekjen akan kontrol. Ya, video call nanti. Saya kirim ke Pak Agus. Jelaskan lagi 1 bulan sekali, lagi. Ya, 1 bulan sekali sebelum malam Ahad manis. Malam Ahad manis ki. Karena kalau kuna mun Ahad biasa mun saya laku karo kan trei ki. Jadi jote dung melolok ora deer iki. Iki ki malam Ahad. Ya. Anda maghrib nyampe pesantren nggak apa-apa. Maghrib nanti ya jauh. Nah itu teknis lah, pokoknya pada Isya aja gajinya. Ya sudah betul. Kalau bisa sampai tahajud sampai hajat kalau bisa. Iya dong. Jika saya menerima itu. Karena saya tidak akan pulang itu. Tinggal 1 kali saya pulang ke kuburan itu. Pulang sekali dia dong. Tapi penting itu. Baik. Sudah doa ya? Kayaknya ada telat, nanti kita ke Sulanowong. Ya. Ada. Jadi yang jelas, tadi reforma agraria ada 3 hal. Untuk bisa mulia, untuk bisa menang, bisa kaya. 1, barokah hati kita, barokah pikiran kita, barokah kerja kita. Ya. Tapi ingat, di tiap kelompok tetap tadarusan ya. Kalau yang sebulan sekali, tolong kasih tahu sebelumnya saya 2 hari supaya video call. Ya. Siap. Saya video call nanti. Sekaligus juga kalau yang datang ke Jakarta video call, Ya. di live kan, ya. Ya. Jadi Ya, datang bukan nyerahkan ke KPA, ingat ya. Ya. KPA tolong kepada Pansus, ya gitu ya. Ya. Siap. Sudah ya? Ya, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i. Dijelaskan dulu omongan saya benar dan tidaknya. Ya. Gimana omongan Bapak? Jelas. Menurut ayatnya. Menurut ayat, jika menurut ayat Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan suatu nabi, namanya Nabi Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ya, utusan Allah ini mempunyai 4 sifat: siddiq, amanah, tabligh, fatona. Lah kita ini harus mempunyai sifat ini, harus dipegang: siddiq, amanah, tabligh, fatona. Ya, menurut saya Pak Agus ini sudah amanah, siddiq, amanah, tabligh, fatona. Ini menurut saya ini. Bapak-bapak, ibu-ibu juga harus sidik. Amanah, tabligh, fatona. Jika sudah itu menang kaya mulia. Amin. Masuk surga. Ya, akhirnya masuk surga. Sudah ya? Ya, biasroril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala
Ya Allah, salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat tersebut mudah-mudahan ya Allah kita berjuang semuanya dan teman-teman sekalian. Ya Allah, mohon disukseskan perjuangan, dimenangkan perjuangannya, dimuliakan sehingga mendapatkan ridhonya. Dan tanah yang apa saja yang diperjuangkan ini jadikanlah semuanya itu barokah, barokah fid dunia, barokah fil akhir. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Rabbana taqabbal minna bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya jadi ketua OTL sekaligus anggotanya. Jadi yang di itu lah bisa edisir kawan. Coba aja sana yang laporan di. Saya